warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan pelajaran simulasi dan komunikasi digital dalam kompetensi dasar, yaitu peta minda atau mind mapping. Kompetensi dasar, pengetahuan. 3.2. Menerapkan peta minda dan untuk keterampilan. 4.2. Membuat peta minda. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas apa itu peta minda atau mind mapping. Fungsi peta minda. Jenis peta minda. TunePocket.com. Manfaat peta minda. Dan bagaimana cara membuat peta minda. Apa yang dimaksud dengan peta minda atau mind mapping? Peta minda dibuat oleh Tony Buzan, di mana beliau adalah seorang psikolog, berasal dari Inggris pada tahun 1974. Peta minda atau mind mapping, peta pikiran. Peta minda adalah sebuah metode pembelajaran visual spasial yang terbentuk ke dalam ilustrasi grafis yang berfungsi untuk menunjukkan antara konsep satu dengan yang lainnya. Atau peta minda adalah suatu metode untuk memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan menggunakan otak kanan dan kirinya secara simultan. Menurut Buzan, peta minda memiliki beberapa manfaat antara lain. Yang pertama, merangsang bekerjanya otak kanan dan kiri secara sinergi. Yang kedua adalah membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali dalam belajar. Yang ketiga, membantu seseorang dalam mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Keempat, membuat rencana atau kerangka cerita. Yang kelima, mengembangkan sebuah ide. Yang keenam, membuat perencanaan sasaran pribadi dan terakhir meringkas isi sebuah buku. TunePocket.com. Fungsi mind mapping itu sendiri dibagi dalam beberapa manfaat, yaitu mind mapping berfungsi untuk menghemat waktu pembelajaran. Sebagai salah satu fasilitas dari metode pembelajaran, berfungsi untuk memperkuat ingatan dari para siswa, berfungsi agar kamu dapat menginterpretasikan semua pelajaran yang sudah dipelajari. Jenis mind mapping. Yang pertama, jenis bubble map adalah salah satu mind mapping yang umumnya menggunakan kata-kata deskriptif dan penjabaran dari tiap konsep. Yang kedua adalah jenis double bubble mapping, adalah sebuah mind mapping yang umumnya digunakan untuk membandingkan beberapa konsep sekaligus. Yang ketiga, circle map adalah sebuah mind mapping yang umumnya menggunakan skema yang berbentuk bulat yang di dalamnya berisi berbagai konteks pengetahuan. Yang keempat, brass map adalah sebuah mind mapping yang digunakan untuk mempelajari sebuah objek secara fisik yang berupa nama atau deskripsi dari objek tersebut. Cara membuat mind mapping. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat mind mapping adalah: pertama, tentukan dahulu materi yang akan dibahas. Kemudian pilihlah sebuah konsep yang relevan atau berhubungan satu sama lain. Selanjutnya urutkan setiap konsep mulai dari yang lebih inklusif hingga ke bagian contohnya. Kemudian hubungkan setiap konsep yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan garis penghubung. Selanjutnya, lengkapi sebuah peta minda yang sudah dibuat dengan menggunakan konsep-konsep yang lebih khusus. Contoh peta minda atau mind mapping.
Contoh membuat peta minda tentang liburan keluarga. TunePocket.com. Untuk judul kita tempatkan pada sentral topik dan posisi di tengah kita ganti dengan judul liburan keluarga. Kita akan buat 4 cabang, yaitu yang pertama aktivitas apa yang akan dilakukan di sana. Perlengkapan apa yang akan dipersiapkan? Siapa saja yang ikut dalam liburan keluarga? TunePocket.com. Dan tujuan kemana saja? TunePocket.com. Dari 4 subtopik tersebut akan kita kembangkan lagi. Dari subtopik aktivitas akan kita kembangkan lagi seperti berkuda, berenang, belanja, dan main bola. TunePocket.com. Untuk subtopik berikutnya adalah perlengkapan apa yang akan dibawa dalam liburan keluarga seperti sepatu, baju renang, sandal, dan topi. TunePocket.com. TunePocket.com. Kemudian untuk subtopik siapa bisa kita kembangkan lagi siapa saja yang akan ikut dalam liburan keluarga seperti ayah, ibu, adik dan sepupu. TunePocket.com. Topik yang terakhir yaitu tujuan liburan keluarga kita tentukan dahulu apakah di pantai, taman, gunung atau waterbound. TunePocket.com. Contoh yang kedua adalah mind mapping tentang benda padat dan perhatikan pembagian cabang-cabang dan contohnya secara mendetail.
Tugas Petaminda yaitu buat peta minda tentang materi kewargaan digital dan komunikasi dalam jaringan setelah materi keduanya telah diberikan pada pertemuan berikutnya.